Manga One Piece 1152 muncul cukup awal, dan chapternya sendiri menghadirkan petunjuk bahwa Shanks memang bukan sosok biasa. Pertarungan melawan Holy Knight masih terus berlangsung, dan untuk pertama kalinya juga kita melihat kekuatan dari Emilia. Ternyata memiliki kemampuan untuk bisa merubah seseorang menjadi sosok iblis. Tetapi, menariknya adalah Loki memutuskan untuk bergabung bersama Luffy. Pasca jeda mingguan, akhirnya manga One Piece kembali untuk pekan ini. Lalu, apa yang terjadi pada chapter ini? Pertama, judul untuk chapter One Piece 1152 memiliki judul Terrible Day atau Hari yang Buruk. Chapter One Piece 1152 dibuka dengan momen di mana Chopper Gaban yang menyebutkan kepada Luffy bahwa para Holy Knight sebenarnya bukanlah pihak yang tidak bisa terkalahkan. Bintang hal yang perlu dilakukan adalah Luffy perlu meningkatkan kemampuan Conqueror Ace. Haki miliknya. Gaban juga menyatakan bahwa di dalam kru topi jerami, sebenarnya terdapat satu sosok lainnya yang juga memiliki kemampuan haki tersebut. Sanji sendiri sempat menduga bahwa Gaban berbicara tentang sosoknya. Namun, Gaban sebenarnya berbicara mengenai Roronoa Zoro. Luffy pun mengaku bahwa dia tahu jika Zoro memiliki Conqueror Ace haki. Hajudin mengatakan bahwa dia tidak akan melepaskan ikatan dari Loki, namun Luffy justru melakukan hal di luar dugaan, di mana dia meminta Loki untuk bergabung dengan krunya. Hajudin pun akhirnya mau tidak mau harus melepaskan ikatan tersebut. Akan tetapi, ternyata Loki sendiri menolak ide tersebut. Bukan hanya Loki, Zoro dan Sanji juga menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan ide tersebut. Gaban sendiri kemudian mulai menceritakan tentang peristiwa puluhan tahun lalu kepada Hajudin, Luffy, dan Loki bahwa dia dan Shanks ada di Elbaf. Saat peristiwa mengerikan yang terjadi kepada King Harald terjadi, momen kilas balik kemudian muncul sekitar 14 tahun lalu, di mana terlihat Loki pergi ke istana Elbaf untuk bertanya kepada King Harald mengapa dia memutuskan untuk bergabung dan menjalin kerjasama dengan pihak World Government. Bagi Loki, World Government adalah pihak yang sudah menghabisi nyawa bajak laut idolanya yaitu Rox D. Seabek. Namun, sesampainya di istana tersebut, dia justru menemukan hal mengerikan, di mana King Harald justru dihabisi oleh pasukannya sendiri. Sementara itu, Shanks sempat mengatakan kepada Gaban bahwa dia sempat bertemu dengan King Harald, dan mengatakan bahwa suatu hari dia ingin kembali bertemu. Bintang Shanks juga diketahui memiliki simbol abyss pada bagian tangannya ketika dia bertemu dengan Gaban, tetapi sosok misterius kemudian muncul dan mencuri buah iblis legendaris yang ada di Elbas. Pada bagian akhir chapternya kita kembali mendapatkan cerita kilas balik yang mana tim lininya sendiri adalah 109 tahun lalu. Dalam kilas balik tersebut diperlihatkan bagaimana King Harald muda sempat diperlihatkan mengamuk di sebuah kerajaan umat manusia. One Piece 1152 memberikan konfirmasi spekulasi yang berkembang di kalangan fans terkait dengan sosok Loki. Meskipun pada awalnya Loki diperlihatkan dan diperkenalkan sebagai sosok jahat dan mengerikan yang bisa mengancam seluruh dunia, namun pada kenyataannya bahwa dia bukanlah sosok seperti yang diduga oleh para raksasa lainnya. Loki dianggap bukan sosok jahat yang menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Hal ini kemudian terbukti bahwa sebenarnya bukan Loki yang melakukannya melainkan pasukannya sendiri. Bagaimana kemudian Loki bisa dianggap sebagai sosok yang sudah menghabisi nyawa King Harald? Kemungkinan besar adalah karena dia datang di momen yang tidak tepat. Dalam hal ini, dia muncul ketika para pasukan King Harald sedang dihabisi oleh pasukannya sendiri, dan Loki kemungkinan harus bertahan hidup. Bintang-bintang kemungkinan besar pada saat itu sama dengan menggunakan teknik domi reversi merubah para pasukan King Harald menjadi iblis. Dia kemudian mengendalikan mereka semua untuk menghabisi nyawa dari King Harald. Bisa juga sebaliknya di mana yang mengendalikan King Harald hingga dia mengamuk dan membuat pasukan kerajaan akhirnya harus bertindak, di mana mereka menghabisi nyawa sang raja. Bintang-bintang karena datang di momen yang tidak tepat. Pada akhirnya Loki pun dianggap sebagai sosok yang sudah menghabisi King Harald beserta seluruh pasukannya. Di sisi lain, menariknya juga untuk mengetahui bagaimana King Harald ternyata menjalin kesepakatan dengan pihak World Government. Ini juga mengonfirmasi spekulasi lain dari para fans yang sebelumnya menyebutkan bahwa King Harald bisa jadi memiliki kesepakatan dengan pihak World Government.
Bintang-bintang hal ini berdasarkan ucapan dari para Holy Knight yang seolah akrab dan mengetahui sosok King Harald, sehingga memunculkan spekulasi bahwa pemimpin Elbaf tersebut kemungkinan memang terafiliasi dengan World Government. Akan tetapi, masih belum terkonfirmasi apakah memang King Harald menjalin kesepakatan demi posisi sebagai Holy Knights seperti yang mereka lakukan terhadap sosok Loki sebelumnya. Bintang-bintang di sisi lain, apakah King Harald melakukan hal tersebut secara sadar atau dikendalikan oleh Im? Pertanyaan ini muncul karena muncul kontradiksi di mana King Harald digambarkan sebagai sosok yang banyak dipuja meskipun tidak sempurna. Di sisi lain, dia juga berusaha untuk menjadi lebih baik dengan memotong dua tanduk yang ada di kepalanya yang menjadi tanda Ancin Giante. Hal ini tentunya menarik dan patut untuk dinantikan. Tentunya, masih ingat salah satu momen paling ikonik di mana Shanks memutuskan untuk mengorbankan lengannya demi Luffy. Saat itu, lengan kiri dari Shanks dimakan oleh Sea Kings. Momen tersebut sekilas tidak ada yang aneh dan nampak bagaimana Shanks melakukan pengorbanan demi menyelamatkan Luffy. Dia juga menyebutkan bahwa apa yang dia lakukan merupakan pertaruhan demi masa depan. Akhirnya terungkap bahwa apa yang Shanks lakukan ternyata memang disengaja. Shanks ternyata memang bukan sosok sembarangan, di mana pada bagian lengannya terdapat tanda abyss atau tanda milik World Government. Apa yang kemudian Shanks lakukan dengan lengannya tersebut, kemungkinan bahwa dia tidak ingin menjadi bagian dari World Government. Bintang Shanks sendiri memang sudah sejak kecil berbeda dengan keluarganya, terutama saudara kembarnya, Vigarland Samrock. Jika Samrock adalah bagian dari Holy Knight, maka Shanks sedari kecil adalah bagian dari kelompok bajak laut Roger. Dalam Booklet 4 Billion sendiri terungkap bahwa Shanks ditemukan secara tidak sengaja oleh Roger pasca Perang Besar God Valley. Shanks ada di dalam sebuah peti harta. Bagaimana kemudian Shanks bisa berada di dalam peti harta tersebut memang masih jadi pertanyaan besar hingga sekarang. Namun, satu hal menariknya adalah ternyata Shanks juga memiliki tanda abyss di lengannya. Seperti saudara kembarnya, mengingat bahwa Shanks adalah bagian dari keluarga Vigarland, rasanya hal ini memang masuk akal. Di sisi lain, ini artinya sebagian pihak memang sudah diwarisi kekuatan Im bahkan sejak dia masih kecil. Momen Shanks menangis di pelukan Roger saat dia kembali dari Laughtale memang masih jadi pertanyaan juga. Namun, kemungkinan apa yang Roger ucapkan berkaitan dengan siapa dia sebenarnya yang membuat Shanks akhirnya mendapatkan misi dari sang kapten. Salah satunya bisa jadi adalah mencari sosok yang akan melanjutkan perjalanan atau misi lainnya yang dilakukan oleh Roger yang tidak bisa dia lakukan. Melihat hal tersebut bukan hal yang mustahil jika kita kemudian melihat momen di mana Shanks akan bertarung menghadapi keluarganya sendiri. Juga, selain itu, Shanks juga kemungkinan akan diperlihatkan bertarung menghadapi Im di akhir ceritanya, bahkan bisa jadi jauh lebih cepat. Momen pertarungan Ingu menghadapi Shanks tentunya akan menjadi salah satu pertarungan yang paling epik dalam cerita One Piece.